lebih banyak akan membahas tentang ini. Nah, jadi definisinya dulu. Definisi dari aliran dua fasa itu aliran interaktif dua fase yang berbeda dengan antar muka umum atau interface yang umum dalam suatu saluran. Jadi dari satu saluran dia ada lebih dari satu fase berbeda. Nah, masing-masing fase itu punya massa sendiri, punya volume sendiri. Jadi ketika kita ketemu katakanlah campuran antara air dan gas gitu. Jadi kita tidak bisa langsung sama gitu ya. Ketika kita bilang massa atau volume, ya udah itu total tidak. Tapi masing-masing fase itu juga punya massa dan volume sendiri. Nah, karena massa, volume dan tentunya densitasnya kan berbeda nih. Karena dia fase yang berbeda, densitasnya berbeda, maka ketika dia mengalir, meskipun dia mengisi ruang yang sama, kedua fase ini akan mengalir dengan kecepatan yang berbeda. Gitu. Di sini nggak kedengeran ya? Padahal di bawah tadi ramai banget ya. Dari ruangan saya kedengeran. Oh, udah selesai kali ya? Ramai-ramai penyambutannya. Okay. Ya, nah ini dia nih. Bisa padat dan gas, bisa padat dan cair, cair dan gas, atau cair dan cair juga bisa, tapi densitasnya berbeda sehingga dia termasuk dalam fase yang berbeda. Misalnya minyak dengan air itu kan juga dua densitas yang berbeda tapi sama-sama cair. Nah itu juga bisa disebut aliran dua fasa. Nah di sini saya fokus di panas bumi. Jadi yang akan kita bahas adalah mixture antara cair dengan gas. Oke, nah sebelum yang tadi, kira-kira nih kalian tahu nggak perbedaan eksplorasi geothermal dan migas itu apa aja? Dari segi fluida ya ngomonginnya, kan ada pergerakan fluida. Di bawah dulu apa? Prinsipnya kalian udah ambil GMB? Belum. Oh belum. Geologi panas bumi? Belum. Itu di semester depan berarti ya? Oke. Oke, ya sudah, kalau gitu ini kita lihat aja. Jadi yang membedakan dari eksplorasi minyak dan gas bumi dengan eksplorasi panas bumi itu, yang pertama kalau di permukaan ya kita bicara dari infrastruktur permukaan dulu. Dari infrastruktur permukaan yang berbeda itu ada diameternya, diameter pipa. Kalau yang minyak itu rata-rata kecil, sedangkan kalau di panas bumi itu ukuran pipanya tuh lebih besar-besar gitu. Kemudian ukuran sumurnya juga, jadi pipa itu kan hanya masuk ke dalam, tapi kemudian di atas itu ada beberapa komponen lain yang kemudian jadi satu. Nah itu sumurnya itu yang membentuk sumurnya itu. Nah kalau di panas bumi ekstranya itu banyak, jadi ada yang untuk ngukur ini, ngukur itu dan segala macam. Dan kemudian susunannya sendiri, karena kalau panas bumi kan kita urusannya kan sama temperatur yang tinggi, kemudian tekanan yang tinggi kan dari bawah karena panas itu. Jadi ukuran sumurnya juga berbeda. Dan ukuran sumurnya rata-rata, enggak rata-rata sih, memang semuanya itu jauh lebih besar daripada ukuran sumur yang dipakai untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. Nah itu dari infrastruktur permukaan. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi fluidanya, nah kalau yang geothermal nih, itu kan dua-duanya punya gas ya. Kalau kita ngomongin dua fase, kan kedua komponen ini nih, panas bumi dan migas, itu kan sama-sama punya dua fase, cair dan gas. Bedanya kalau yang di migas itu dia sudah segitu kandungan kandungan gasnya itu ya sudah begitu, sudah tetap yang ada di bawah permukaan. Jadi ketika dia diambil, ya dia akan begitu terus. Tapi kalau panas bumi enggak, karena barangnya itu panas, ada faktor terutama sih temperatur dan tekanan. Kalau panas bumi itu urusannya sama tekanan tinggi dan panas tinggi tadi yang saya bilang. Jadi ketika barang
tekanan itu diambil ke atas, dia akan mengalami apa? Mengalami penurunan tekanan kan? Mungkin suhunya dia nggak akan banyak berubah karena cepat diambilnya. Tapi ketika dia terus kedalamannya beda, dia akan mengalami penurunan tekanan yang cepat. Nah, karena itu dia akan memicu pembentukan gas-gas lagi selama proses dia naik ke atas, yang menyebabkan bahwa di geothermal itu fraksi gasnya cenderung naik, cenderung bertambah. Jadi dia nggak tetap banyaknya. Nah, kalau mekanika fluida sendiri itu sebenarnya diaplikasikannya itu awalnya di eksplorasi migas, sedangkan di panas bumi itu baru akhir-akhir. Sehingga kebanyakan rumus-rumus atau konsepnya itu kebanyakan mengadopsi dari migas. Cuman ada beberapa hal yang kemudian seiring dengan waktu gitu ya, kita semakin tahu, kita mengobservasi dan menganalisis dan ya menghitung berdasarkan experience lah. Akhirnya kemudian ada beberapa modifikasi dari perhitungan, dari rumusnya. Jadi tidak hanya mungkin faktornya, tapi rumusnya juga akhirnya mengalami modifikasi. Gitu. Ini kayaknya tadi saya lihat banyak yang masuk nggak bawa apa-apa, ini gimana sih kuliah? Mana tasnya? Oke. Ya wes, tak kira kamu duduk gitu terus lihatin bisa ingat semua. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini kalian akan pelajari ini nanti ketika kalian ngambil geologi panas bumi. Tapi, oke, saya berarti ekstra nih jelasinnya karena belum kenal ya sama panas bumi. Panas bumi itu apa sih panas bumi? Panas yang ada dari dalam bumi. Panas yang berasal dari dalam bumi, pasti. Jadi yaitu panas bumi itu panas yang berasal dari dalam bumi. Nah, apa sih sumber panasnya? Sebenarnya nih, kalau nggak ada apa-apa, kita berdiri, makin ke bawah itu makin panas. Itu yang disebut sebagai gradien panas bumi. Cuman gradien panas bumi itu penambahannya tidak signifikan. Dia nambahnya, saya lupa sih angka tepatnya berapa, tapi kecil lah. Sehingga kalau kita mau memanfaatkan energi panas bumi untuk eksploitasi, diubah menjadi energi listrik, ya tidak akan ekonomis. Jadi ya nggak cukup gitu loh, kenaikan temperaturnya tidak cukup, sehingga kita butuh yang namanya sumber panas lain dan juga transport. Jadi kalau misalnya gini, mungkin nih kita akan ada sih sebenarnya teknologi yang bisa membawa panas dari bawah ke atas, maksudnya oke, di bawah ada gradien panas, sehingga ada panas, kita mungkin bisa memanfaatkan meskipun suhunya tidak terlalu tinggi. Cuman kalau kita diem aja, begitu ke atas dia udah dingin kan, jadi kita butuh sistem lain. Nah itu nanti sistem yang lain, cuman dan itu sedikit di Indonesia. Cuman yang kebanyakan di Indonesia itu yang seperti ini, yang berasosiasi dengan gunung api. Jadi ada sumber panas atau akumulasi panas dulu di bawah, ini yang jadi sumber panas kita. Kemudian ada, jadi nih ya, faktor yang pertama adalah panas. Faktor yang kedua harus ada yang bawa panas ini ke atas. Jadi ada konveksi fluida di sini. Ada groundwater yang kemudian karena perbedaan temperatur kan, perbedaan tekanan, jadi dia arahnya ke sini, kemudian dia yang bawa panasnya itu ke permukaan. Nah, di sini karena dia itu mengalami penurunan tekanan, iya kan? Karena dia naik, tekanannya turun, sedangkan temperaturnya tadi saya bilang nggak gitu banyak signifikan mungkin, sehingga dia mengalami yang namanya boiling atau pemisahan gas dari fase cair. Nah, sebenarnya ini pemisahannya itu juga sudah ada di bawah permukaan. Cuma nanti ketika diambil lagi ke permukaan, masuk ke pipa-pipa ya, masuk ke infrastruktur yang ada di eksploitasi panas bumi itu, dia akan mengalami proses pemisahan lebih lanjut lagi, proses pemisahan yang advance gitu ya, sehingga semakin banyak fraksi gas yang ada di dalam fluida. Nah itu nanti beda lagi, kalau di bawah ini namanya boiling, kalau yang di atas namanya flashing gitu. Jadi ada hampir selalu nih, mungkin boiling itu tidak selalu terjadi,
tergantung posisi kita ada di mana. Mungkin kalau di sini kita ngambilnya di sini, dia boilingnya ada di sini. Boilingnya kita ngambilnya di sini, dia masih di bawah titik boiling, ya bisa aja kita ngambilnya masih liquid semua. Tapi kemudian ketika dia masuk ke pipa, belum tentu dia akan tetap jadi liquid. Dia akan mengalami flashing juga, sehingga tetap fluida yang ada di permukaan atau di pipa itu fluida dua fasa. Itu kenapa sebelum kita bahas yang lebih lanjut tentang mekanika fluida di panas bumi, kita bahas dulu tentang fluida dua fasa gitu ya. Oke, ya ini kurang lebih gambarannya, nanti lebih lanjutnya di kuliah geologi panas bumi. Ya, nah ini komposisi dari fasa di fluida dua fasa itu berbeda-beda, dan ada faktor ini, tekanan sama temperatur. Dan garis yang merah ini nih namanya temperatur saturasi. Jadi ketika ada kenaikan temperatur dan tekanan yang bersinggungan dengan ini, nah ini akan merubah fase dari fluida. Nah, kalau yang namanya superheated steam itu yang mana kira-kira? Dia di mana? Superheated steam itu ketika temperatur dari fluidanya itu lebih dari temperatur saturasi. Jadi uapnya itu sudah sangat jenuh, lebih dari jenuh, sehingga dia akan berubah menjadi vapor. Satu fasa dengan ininya komponennya vapor. Sedangkan kalau temperaturnya itu sama dengan temperatur saturasi, nah ini kita akan punya fluida dengan dua komponen cair dan komponen uap gitu. Nah, kalau uap, jadi ketika kita punya dua komponen uap dan cair, kita akan kenal istilah yang namanya fraksi gas atau komponen gas di dalam fluida itu. Nah, ketika fraksi gas itu besarnya antara 0 dengan 1. Jadi ketika fraksi gasnya 0, dia akan jenuh air. Sedangkan fraksi gasnya 1 itu dia akan jenuh akan uap. Nah, ketika temperaturnya itu turun kurang dari temperatur saturasi, dia akan jadi satu fasenya cair gitu. Nah, ini cara bacanya grafik ini. Sampai sini oke ya? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang, fluida di dalam permukaan kemungkinan masih liquid, tergantung kita posisi ngambilnya itu ada di mana. Kalau di bawah boiling point ya mungkin masih liquid, tapi ketika dia naik ke atas, dia memang by nature dia pressure-nya itu sudah besar, jadi ketika dia akan naik ke atas tanpa dipompa. Nah, ketika dia naik ke atas itu, dia akan mengalami penurunan tekanan sehingga terjadilah flushing, sehingga menyebabkan fase yang tadinya liquid berubah menjadi uap. Bedanya ini. Kalau mungkin kemarin belajar fluida dua fasa, mungkin di migas tidak ada proses flushing, sedangkan di panas bumi ada proses flushing. Nah, yang perlu jadi catatan, ketika mulai diproduksi, sumber panas bumi itu akan mengalami perubahan mass flow atau aliran massanya dari fluida itu, dan entalpinya itu akan berubah-ubah. Jadi karena kita berhubungan dengan suhu yang tinggi gitu, jadi kalau kita ngomongin fluida di panas bumi itu enggak cuman komponen mekanika fluida aja, tapi juga termodinamikanya aja, karena energi itu, temperatur sebagai energi. Nanti kenapa di situ ada entalpi juga di sini. Jadi nggak semata-mata hanya mekanika fluidanya aja, ada kombinasi di antara keduanya, gitu. Oke. Nah, tadi karena begitu diproduksi mass flow-nya itu berubah-ubah, maka kita harus selalu menghitung mass flow kapanpun. Jadi selama kita masih berproduksi, mass flow itu harus selalu dihitung. Baiknya itu dihitung per sumur. Jadi kita tahu nih kontribusi tiap sumur itu berapa. Cuman ada beberapa teknologi di beberapa sistem panas bumi itu juga mereka yang hitungnya itu jadi satu. Jadi satu dari semua sumur itu digabung jadi satu dulu.
di satu bagian gitu ya, kemudian di situ baru dihitung mass flow-nya aja. Jadi cuma punya satu perhitungan, tapi baiknya itu dari semua sumber dihitung. Kemudian untuk apa sih mass flow itu? Mass flow itu nanti kemudian untuk menentukan eksergi atau jumlah kerja maksimum yang dapat dihasilkan dari satu sistem yang kita ambil itu. Nah, ketika sistem tersebut berada dalam keseimbangan dengan lingkungan, itu definisinya. Jadi kalau energi kan kekal ya, kalian udah kenal kan, energi itu kekal, energi masuk, energi keluar sama. Tapi eksergi itu tidak selalu sama. Eksergi itu ada yang terbuang, ada yang apa, sehingga meskipun energi yang sama, besarnya energi yang bisa dilakukan untuk kerja itu tidak selalu sama karena ada yang terbuang. Nah, itu nanti perhitungan mass flow itu penting untuk menghitung eksergi. Eksergi adalah ukuran kegunaan atau kualitas energi. Jadi seberapa energi itu berkualitas, seberapa porsinya dia yang bisa digunakan untuk bekerja gitu. Oke, nah, mass flow karena kita punya mass flow gampang ya, rumusnya kan densitas dikali apa ini? Q itu apa? Volume flow rate, laju aliran volumetrik. Nah, rumusnya ini, cuman karena kita punya dua fase, jadi mass flow mixture-nya itu adalah jumlah dari mass flow liquid dan mass flow vapor. Nah, kemudian kalau kita menghitung mass flux-nya atau G, ini simbolnya, itu mass flow dibagi A, ya sama, karena kita punya keduanya, kita jadi punya dua komponen ini, satu komponen untuk liquid dan satu komponen untuk vapornya, gitu. Oke, nah ini tadi flow quality. Flow quality adalah persentase mass flow rate dari uap, mass flow rate uapnya dari fluida total. Ada yang bilang flow quality, ada yang bilang steam quality, ada yang bilang quality aja. Tapi yang dimaksud itu sama, perbandingan berapa sih banyaknya bagian dari steamnya itu dari fluida keseluruhan yang kita punya di dalam sistem, atau pipa misalnya, atau nggak tahu separator atau kondenser apapun di satu sistem. Nah, rumusnya itu adalah apa ini? Mass flow dari uap dibagi dari total mass flow, dan ini dalam persen. Nah, kalau kita bicara, ini kan flow ya, ini kan flow. Sedangkan kalau kita bicara dia fluida statik, itu X-nya tidak lagi mass flow tapi massa. Jadi bisa aja ini massa uap dibagi dari total massa. Tapi ketika kita bicara flow atau fluida yang mengalir, kita akan bicaranya ini sebagai perbandingan persentase mass flow rate, bukan massa. Kalau di panas bumi itu X ini ada juga yang menyebutkan, ada yang tetap menyebutkannya steam quality, tapi ada kebanyakan menyebutnya sebagai dryness. Dan ini akan sangat berhubungan dengan entalpi, digunakan untuk menghitung entalpi, gitu. Jadi misalnya nih, di sini kan kita punya pipa, kemudian di sini yang biru ini cair ya, yang putih-putih ini tuh gas. Nah kan bisa aja kita punya di sini nih nyampur, kemudian ada satu bagian yang di sini gasnya itu dominan, baterai mau habis. Ini gasnya dominan dan ada droplet-droplet cair yang masuk di dalam gasnya, tapi di sini yang dominan itu cair, kemudian ada bubbles dari uapnya itu yang masuk di dalam tubuh dominan liquid. Gitu. Oke, nah ini macam-macam, nanti kita bahas. Ada yang namanya rezim aliran, itu nanti yang menjelaskan ini apa namanya gitu.
Nah, ada yang namanya void fraction. Kalau tadi kan fraksi ini ya, apa namanya, steam quality ya. Steam quality itu berapa banyak sih, berapa mass flow rate-nya dari si uap dari mass flow rate total. Kalau void fraction itu berapa bagian dari pipa yang ditempati oleh uap. Jadi bukan laju lagi, tapi volume. Kalau tadi kan kita ngomongin flow-nya, kita ngomongin alirannya. Kalau ini kita ngomongin geometrinya. Jadi dari satu pipa, kan itu dialiri fluida terus ya. Itu berapa sih bagiannya, berapa persen dari volume pipa itu yang ditempati oleh uap. Jadi kita di sini ngomonginnya juga geometri. Kalau kita bicara penampang gini, jadi void fraction-nya itu ya besarnya luas permukaan yang ditempati oleh si steamnya atau si uapnya ini dibagi luas area dari pipanya, atau ini gabungan di antara keduanya. Jadi ini semua total. Nah, bisa juga untuk menghitung biasanya ini, tapi bisa juga dipakai untuk per volume. Jadi kalau kita ngomonginnya satu section dari pipa, itu dia void fraction-nya itu volume dari total yang ditempati oleh si bubble ini dibagi volume total dari section pipa yang kita ukur gitu. Nah, ini nanti gunanya untuk apa? Void fraction itu gunanya untuk menghitung densitas dan viskositas, kemudian menghitung kecepatan rata-rata, dan untuk kemudian kita aplikasikan dalam memodelkan transisi tipe aliran fluida dan sebagainya, dari transfer, kehilangan tekanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau liquid hold up, nah ini tuh saya coba cari referensi di mana-mana, itu tuh beda-beda. Ada yang bilang simbolnya itu Y, ada yang H kecil, ada yang kapital, itu lain-lain, cuman sama, dia kebalikan dari void fraction. Jadi berapa bagian dari pipa yang ditempati oleh fase cairnya. Jadi 1 dikurangi epsilon atau void fraction gitu. Sampai sini konsepnya bisa dipahami ya. Oke. Nah, kalau kita bilang kecepatan tuh macam-macam, karena kita ngomonginnya nggak lagi satu fase, kita ngomonginnya ada 2 fase yang berbeda dengan 2 properti yang berbeda tentunya. Jadi kalau kita bilang yang pertama ada kecepatan superficial. Kecepatan superficial itu tuh kecepatan yang dihitung seolah-olah ya cuma dia aja yang ngalir. Jadi kita nggak memperdulikan fase satunya lagi. Gitu. Jadi misalnya kita lagi ngitung ini nih kecepatan itu ada yang bilang U, ada yang bilang V, tapi kebanyakan bilangnya U. Kecepatan superficial itu dihitung dari ini apa nih? Volumetric flow rate kan? Laju alir volumetrik dari si uap itu dibagi A. A itu adalah cross-sectional area dari pipanya. Kemudian begitu juga kalau kita menghitung kecepatan superficial dari cairnya, fase cairnya itu ya ini volumetric flow rate-nya itu dari liquid. Gitu. Nah, kecepatan superficial ini beda ketika kita ini dulu. Nah ini kecepatan superficial itu nggak sama dengan pergerakan fase itu sendiri, karena apa? Yang diperhitungkan itu juga luas areanya, ya kan? Jadi ketika ini misalnya di sini, kalau kita lihat nih, ini ada ada bubble gas yang mengalir bersama dengan fase cairnya nih. Nah, kira-kira meskipun mereka sama, itu lebih cepat mana? Kecepatan superficial antara yang liquid dan yang cair lebih besar mana? Kalau kita lihat dari contoh yang pertama ini, coba lebih besar yang mana kecepatannya? Yang gas atau yang liquid? Gas. Yang gas. Kenapa yang gas? Perbedaan tekanan. Kenapa yang gas? Intensitas.
Coba kenapa ya guys? Kenapa ya guys? Menurut saya karena mungkin kalau kita itu densitasnya lebih kecil, jadi kalau di dunia di air atau di itu dia lebih cepat. Oke, ada pendapat lain? Yang bilang guys, tapi alasannya lain ada? Yang lebih apa? Kecepatan apa? Tidak? Yang berpendapat bahwa liquidnya itu kecepatan superficialnya lebih tinggi. Ada? Liquid nggak sih? Ada nggak? dibagi. Kecepatan superficial. Coba kita lihat di sini dari rumus ini. Yang diperhitungkan apa untuk menghitung kecepatan superficial? Volumetric flow rate kan ya. Ini kan sama nih. A-nya. Oke lah, kita bisa anggap ini tidak berpengaruh kalau ketika kita membandingkan keduanya. Nah, sekarang yang berbeda kan ini volumetric flow rate-nya. Volumetric flow rate-nya dari volumenya, laju alir volumetriknya itu lebih besar yang mana sih? Volumetrik secara volume. Iya, lebih besar ya? Air kan? Yang cair kan? Berarti kalau kayak gini, itu lebih besar yang mana? Superficialnya. Kecepatan superficialnya. Lebih besar yang liquid. Jadi meskipun terlihatnya itu mereka dengan yang sama ya, maksudnya dengan kecepatan yang sama, bergerak dengan kecepatan yang sama, mixture-nya itu ketika kita bicara kecepatan superficial, itu kita memperhitungkan ini, volumetriknya. Jadi di kasus ini, liquidnya lebih cepat, mempunyai kecepatan superficial yang lebih tinggi. Nah, kalau ini dibandingkan yang ini, uapnya lebih kecepatan superficial uapnya lebih banyak yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Atas. Yang bawah kan? Karena dia flow rate volumetriknya lebih Dibagi. besar. Gitu. Yang mana? Gitu ya. Lebih. Kecepatan superficial, jadi tidak memperhitungkan densitas sama sekali. Kita hanya memperhitungkan laju aliran relatif atau volume itu dalam satu section. Ini apa? Yang lebih cepat yang atas. Nah, ketika kita bicara kecepatan in situ, volumenya tadi kan kan ada katanya. kecepatan superficial, ada kecepatan in situ, Ada ada yang menyebutnya ada. local velocity, ada juga yang actual velocity. Nah, ini definisinya adalah kecepatan sebenarnya. Jadi seberapa cepat sih masing-masing fase itu bergerak karena volumenya lebih pada atau mengalir pada area yang kita sudah tentukan gitu ya, pada area yang mau kita ukur itu. Nah, di sini kita memperhitungkan apa ini? Void fraction tadi apa? Void fraction tadi apa? Jumlah. Bagian dari pipa yang ditempati uap. Jadi volume dari di sini, bagian dari pipa yang di, kan tadi kita baru bicara yang di dalam sini kan. Sedangkan ini total bagian dari pipa yang ditempati uap itu seberapa? Nah, itu nanti kecepatan superficialnya dibagi dengan void fraction. Nah, kalau di sini kalau liquid ya tadi dibagi dengan hold up atau liquid hold up-nya. Jadi kecepatan superficial dan liquid dibagi dengan 1 min epsilon. Kita menghitung hanya satu bagian ini saja. Gitu. Nah, ini luasan area aliran berkurang karena adanya fase gas. Jadi kecepatan in situ-nya lebih besar daripada kecepatan superficial. Kalau tadi kan dibagi A nih, ya kan, mana tadi? Nah, ini kan dibagi A. Ini tidak memperhitungkan berapa bagian aja yang ditempati ini, tapi semuanya, semua pipa. Nah, sedangkan kalau kita menghitung in situ itu ya kita hanya mempertimbangkan berapa sih luas area yang ditempati oleh ini itu. Kan tadi udah volumetrik ya. Nah, ini kita memperhitungkan juga berapa sih bagian dari pipa itu yang ditempati oleh si uap itu. Nah, itu kita gunakan untuk menghitung kecepatan in situ. Oke. Bisa dibayangkan nggak kira-kira
diimajinasikan bedanya kecepatan superficial dengan in situ. Bisa lah ya? Bisa lah ya. Jadi kalau yang tadi itu kita hanya mempertimbangkan satu pipa utuh, sedangkan kalau yang ini itu ya kita menghitung seberapa besar sih dia itu ruangnya. Jadi misalnya ini dikumpulin jadi satu tuh sebenarnya berapa gitu loh. Yang dia yang dia tempati itu seberapa dan berapa flow rate-nya dia, sehingga itu yang disebut sebagai kecepatan in situ. Oke, nah ada juga yang namanya slip ratio. Jadi slip ratio itu perbandingan antara kecepatan gas dengan kecepatan cairnya, fase cairnya. Nah ini tadi ada hubungannya dengan densitas. Jadi kalau karena densitas uap itu lebih rendah, jadi biasanya gas itu memuai, kemudian kecepatannya bertambah relatif terhadap cairan. Jadi dia misalnya awalnya itu satu gitu ya, saya nggak bilang sebenarnya, tapi misalnya satu, nah ketika cairnya itu juga awalnya satu, cairnya akan terus satu, nah gasnya itu bisa bertambah. Nah itu namanya slip ratio untuk menghitung ini rasio kecepatannya antara gas dengan liquid yang kemudian nanti akan digunakan untuk menghitung entalpi. Oke, nah nih kan ini nih rumusnya nih, slip ratio sama dengan ini kecepatan dari apa nih tadi, kecepatan in situ apa superficial ini? Situ. Kecepatan in situ kan? Kecepatan in situ vapor dibagi kecepatan in situ dari liquid. Nah, karena tadi ini kita masukkan ke sini, jadi ini dibalik ya. Yang tadinya USV per E sama USL per 1 lagi. 1 min epsilon, nah 1 min epsilon ini dipindah ke atas jadi begini. Kalau yang kita ketahui adalah kecepatan superficial. Nah, bisa juga kita substitusi dengan ini yang pertama tadi. Ini kan kecepatan superficial kan tadi. Volumetric flow rate dibagi apa nih? Cross sectional area dari pipeline. Kemudian ini tadi adalah kecepatan superficial. Nah ini sama. Jadi kita juga bisa hitung seperti ini untuk menghitung slip ratio. Jadi tidak perlu harus kita ketahui ininya dulu, tapi bisa aja tergantung apa yang kita ketahui lebih awal untuk menghitung slip ratio. Begitu juga dengan ini. Ini G tadi apa G? G apa tadi G? G apa tadi? Di awal, paling awal. Apa? Mass flow rate bukan? Flux. Mass flux. Jadi G ini mass flux. Mass flux, kan rumusnya mass flux apa? M per A. M per dicatatnya tadi. M per A. M-nya M apa? Mass flow rate. Mass flow rate sendiri rho dikali Q. rho dikali Q, volumetric flow rate. Nah kan Q disubstitusi jadi begini ya. G dikali X per rho ini sebenarnya sama. Ini adalah kecepatan superficial juga. Disubstitusikan begini, jadi kita juga bisa hitung. Kalau ini kan kita hanya memperhitungkan apa nih, epsilon itu void fraction kan. Kita kalau di sini kita juga bisa pakai masukkan quality-nya, flow quality-nya. Nih, jadi kalau mau kita hitung void fraction-nya itu bisa dari rumus ini cuma dipindah aja ya ke sini, atau juga bisa dari flow quality juga. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jangan lupa absen.
Kalau ada yang nggak bisa, ini ada di depan. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Enggak, kita lanjut ya. Oke, nah berikutnya kita bicara tentang densitas dan viskositas. Nah, karena kita punya dua fasa, masing-masing punya densitas dan viskositas yang berbeda. Jadi kita ketika menghitung densitas dan viskositas itu kita harus memperhitungkan fraksi volume atau apa ini tadi? Void fraction-nya ya. Berapa bagian dari pipa yang ditempati oleh uap itu dan berapa bagian dari pipa yang ditempati oleh air. Jadi row-nya ini dikalikan berapa bagiannya yang ditempati uap masing-masing fasa. Nah itu baru nanti ketika dijumlahkan itu menjadi densitas total atau densitas dari fluidanya. Begitu juga dengan viskositas. Nah densitas dan viskositas ini nanti menjadi faktor yang paling utama untuk menghitung tekanan, nanti kita bahas. Oke, nah sekarang kita masuk ke rezim aliran. Rezim aliran dari dua fase, tapi khusus saya akan bicara tentang cair dan uap. Jadi mungkin ada rezim aliran yang lain, tapi yang akan kita bahas sekarang adalah khusus rezim aliran dua fase cair dan uap. Nah, rezim aliran ini apa sih yang menentukan? Yang menentukan itu yang satu properti fluida yang mengalir, misal densitas viskositas juga. Kemudian laju alirannya, kemudian perbandingan laju aliran jelas, nanti kita lihat lagi. Kemudian perbandingan fraksi uap dan air, seberapa banyak uapnya dari fluida total atau seberapa banyak sih fase cairnya dari fluida total. Kemudian juga geometri atau sistem yang dilalui. Nah, yang pertama, rezim yang pertama itu disebut aliran homogen. Itu ketika ada dua fase dalam satu fluida, ada cair dan ada gas, tapi keduanya itu terdistribusi sebagaimanapun sehingga mereka itu mirip atau propertinya itu jadi menyerupai fluida satu fasa gitu, sehingga disebut sebagai pseudo single phase ketika keduanya tercampur dengan baik. Nah, sehingga karena keduanya itu tercampur dengan baik, mereka akan memiliki kecepatan aliran yang sama. Dan biasanya aliran homogen ini terjadi nih kalau misalnya kecepatan Reynolds number kalian udah kenal ya? Untuk menentukan apa sih Reynolds number itu? Apa? Jenis aliran ada apa aja? Laminar dan turbulen. Oke, kalau Reynolds numbernya tinggi? Turbulen. Betul. Nah, jadi ketika dia turbulen atau kecepatan massa alirannya itu sangat tinggi, itu rezim alirannya akan berubah menjadi bubbly atau misty. Jadi ngerti nggak? Misalnya gini, gimana jelasnya? Jadi cepat banget nih, fluidanya kan Reynolds numbernya tinggi kan berarti kecepatannya tinggi dong, ya kan? Kecepatannya tinggi banget, jadi ada gas-gas tapi merasa kayak misalnya spray itu kan tinggi kan, dan dia kan nggak cuma cair kan, ada gasnya juga, cuman rasanya itu akan jadi seperti embun gitu loh, misty atau bubbly. Nah itu contoh dari aliran homogen. Atau dia bisa juga terjadi ketika fluida itu ada di dekat titik kritis, ketika perbedaan sifat cair dan uap itu nggak signifikan. Misalnya tadi ketika kita bilang grafik saturasi itu ya, kalau kalian ingat itu ada di dekat titik kritisnya itu, sehingga nggak bisa dibedakan, hampir susah dibedakan, atau dia tuh bisa berubah jadi cair, bisa berubah jadi gas, uap, sehingga dia akan cenderung untuk menjadi satu atau tercampur jadi mirip gitu antara fase cair dan fase gasnya. Tuh. Itu untuk aliran homogen. Yang kedua adalah aliran terpisah. Ini kelihatan nggak dari belakang itu? Sana kecil ya? Kelihatan ya? Oke, nah yang pertama itu ada bubbly flow, atau yang pertama di sini bubbly flow.
Oh, ini untuk pipa vertikal ya, karena kita punya aliran terpisah untuk pipa horizontal juga nanti. Nah, ini untuk yang pipa vertikal yang pertama itu ada bubble flow. Nah, ketika tadi nih kan kita bicara untuk aliran homogen, Reynolds number-nya tinggi kan. Nah, sekarang bayangkan ketika ini kecepatannya itu tinggi sekali, sehingga antara ini kan akan turbulen kan, akan nyampur dengan baik. Nah, itu jadi sehingga dia akan menyerupai cairan satu fasa. Sedangkan ketika volume terus V atau kecepatannya itu lebih lambat, dia akan terpisah karena cenderung lebih laminar gitu. Nah, yang kedua, rezim aliran yang kedua ini disebut slug atau plug flow. Ini ketika flow atau flow quality atau steam quality-nya itu tambah banyak. Jadi mereka menempati lebih banyak, kemudian saling bergabung, dan ada juga sih dipengaruhi oleh instability-nya dari bubble itu sehingga membentuk satu plug atau slug ini ya, bentukan slug ini atau yang disebut sebagai Taylor bubbles. Nah, kemudian rezim yang ketiga ini seperti ini atau churn. Ini ketika slug bubblesnya ini tambah besar sehingga alirannya itu jadi lebih acak karena dianya itu lebih banyak. Steam quality-nya kemungkinan besar juga lebih besar sehingga gasnya itu tidak lagi membentuk satu rongga yang besar gini, tapi dia jadi acak. Nah, kemudian gaya geser dari fase uap yang ini itu hanya bisa menyeimbangkan gradien tekanan dan gaya gravitasi sehingga liquidnya dia gerakannya bisa ke atas ke bawah gitu loh. Jadi meskipun dia alirannya tuh ke atas gitu ya, alirannya ke atas, secara umum aliran dalam pipanya itu ke atas, tapi karena ada gravitasi sehingga dia berhenti gitu. Liquidnya itu akan nggak lancar ke atas, tapi dia karena ada friction dia akan terputus-putus. Nah, biasanya di rezim aliran ini tuh peralihan antara yang ini dengan yang ini. Oke, kemudian yang anular. Nah, ini anular ini ketika kecepatan dari gas atau vapornya itu lebih tinggi daripada kecepatan dari liquidnya, sehingga liquidnya tuh minggir, gasnya tuh lebih cepat gitu ya ngalirnya. Jadi dia ibaratnya ngambil bagian tengahnya dari pipa, kemudian liquidnya itu akan terdorong ke pinggir-pinggir gitu loh. Kayak kalau di jalan ambulans kan harus cepat ya, jadi dia harus bus dengan kita minggir gitu. Nah, tapi ada juga nih beberapa yang droplet-droplet dari liquid itu yang masuk ke dalam aliran utama dari si uapnya itu. Nah, karena kecepatannya yang tinggi itu, jadi ini tuh nggak lurus. Dia akan menimbulkan riak-riak ini yang menyebabkan bentuknya ini nggak lurus, tapi bergelombang gitu di bagian tepinya, di bagian batas antara fase uapnya dengan fase cairnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada aliran anular wispy. Jadi ketika ada liquidnya, ada fase liquid yang lebih banyak. Kalau ini kan hanya bubbles-bubbles ini ya. Kalau ini relatif lebih banyak dan membentuk mereka saling berkonsolidasi gitu, jadi lebih besar. Itu di dalam fase yang dominannya uap. Ini ketika konsentrasi liquidnya lebih tinggi di dalamnya, gitu. Ini untuk yang aliran terpisah pipa vertikal. Nah, yang berpengaruh itu apa sih? Yang berpengaruh menentukan dia itu rezimnya apa, itu adalah faktor ini. Ini dua ini adalah momentum flux. Momentum flux itu rumusnya G/ρ. G itu apa? Mass flux, betul. G itu mass flux dibagi dengan densitas. Jadi ketika mass flux dibagi densitasnya liquid dibandingkan dengan gas, itu ketika kita plot di dalam peta ini atau yang disebut sebagai Hewitt and Roberts map, itu kita akan tahu dia masuk rezim aliran yang mana.
gitu. Susah nggak pretest post testnya? Nah, cobain. Biar gak ngantuk, coba dikerjain. Bukan rumus. G kuadrat per ini. Hah? G kuadrat per itu rumus itu G kuadrat per. Coba brainstorm dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang harus dicari, gimana caranya, nanti kita diskusikan. 5 menit ya. Brainstorm aja, nggak harus jadi hasilnya, nggak harus jadi hitungannya. Ini itu rumusnya itu juga. Ini juga kali Q. Ini apa? Laju aliran massa apa? Laju aliran massa apa? Yang mana? Aku nggak tahu rumusnya. Laju aliran massa ini apa? Kilogram per second, berarti itu apa debit? Kayak yang mana sih? Bentar deh. Yang 0,8 itu. Kita coba rumahnya dulu. Itu baru satu. Ini Q. Ini Q. Dibagi kan? Dibagi apa ya? Dibagi rho L per A. Rho kali A. Oh itu rho dikali Q. Rho 1 atau rho? Ini aku bingung. L ini apa ya? L. Rumusnya lima rumus. Ini nggak perlu dong. Ini apa? Bentar. Ini bentar. Kalau GL ini kuadrat, tapi GL itu harusnya itu kan GL. Share lip. Ini foto di ini juga di record. Nggak bisa di share. Coba. Oh bisa. Berarti rho 1 Q plus rho VQ dibagi A. Gue bingung GL itu apa? L itu apa ya? Anggap aja Q. Tapi dia bisa, tapi Q-nya nggak ada. Ini ada GS, ada rho S, ada GL, ada Oh dua-duanya. ada dua ini. Oh dipisah.
Oke. Berarti GL nya tuh gini, ini G sama dengan M per A. Tapi yang di situ tuh yang ditanya apa? Momentum flux. G sama dengan MA. M itu dikali rho kali Q. M itu sama dengan Gimana kalau GL nya berarti G itu sama dengan rho Q per A gitu. L itu sama. berarti GL itu kalau GL per A aja nggak sih? Kita hitung G nya dulu satu-satu. GL per A. Tinggal cari G nya dulu baru dibagi sama ini aja udah langsung rho. Kalau G dibagi rho harusnya kan gitu kan. Tapi kalau ini G total apa sih? G total kan? Nggak tahu. Bukan rezim aliran semua. Sudah? Belum. Gini aja. Ini aja yang diketahui apa di sini. Salah satu ROL. Soalnya udah pada cari semua ya? Udah? Oke. Yang diketahui apa di sini? Ya, rho dari masing-masing. Kemudian apa? Kualitas kan? Kualitas tuh flow quality. Apa simbolnya? X. Kemudian diameter sumur dan laju aliran massa itu apa? M. Kemudian yang harus dicari apa? Apa berarti? G kan? G-nya gimana cara carinya? M dikali ini doang kalau G-nya gimana carinya? M dikali rho kali Q. M juga dihitung. M itu rho kali Q. Iya, M itu rho kali Q. Nih, pertama kan kita cari yang flow rate masing-masing dulu kan. Ini kan baru flow rate semua nih. Flow rate mixture. Iya kan? Berarti kan kita tahu flow quality. Berarti kita bisa hitung kan masing-masing itu berapa? Ini cek. Ya nggak? Kan kamu diketahui M ngapain dari Ya kan? Kemudian bisa itu tuh. kita bisa hitung ini. Ya nggak? Mass flow rate-nya yang bawah ini kan sama dengan ini. Ya nggak? Rho dikali Q. Kemudian Iya. G-nya kita dapatkan dari mass flow rate dibagi A. A-nya bisa ya dari sini. Ya kan? Ya, kemudian dapatlah kita G masing-masing. Ini kan baru G semua. Kita harus hitung G masing-masing. G gasnya itu ya dari ini yang paper ini dibagi A. Kemudian G yang sini yang liquid itu yang ini dibagi A. Baru rho-nya dua-duanya diketahui. Bisa ya? Mudah toh? Q-nya apa? Berarti Tapi logikanya paham nggak ini? Q doang kan itu paling. Cara akhirnya bisa dapat kayak gini. Oke. Nah kalau udah sampai sini kan bisa toh diketahui G per momentum fluxnya dari liquid dan gasnya diketahui ya. Baru nanti setelah ketemu angkanya diplot di sini. Ada pertanyaan nggak dari soal ini? Q-nya dari mana? Masih bingung? Apa yang bikin bingung apa? GL nya nggak sih? Iya itu apa? X apa? M-nya kan udah diketahui. Iya. M-nya kan udah diketahui. Mungkin cari. Kan ada ini kan 0,8 di sini toh. Iya. Terus X-nya 25%. Hah? Coba tanya. Itu. Kan M ini kan sama dengan M liquid plus M
Terus Iya, ini kan. Terus flow-nya buat apa dong? Ini kan di sini Flow-nya buat apa? 0,8. Gitu. Berarti X-nya kan diketahui. Bisa dong hitung ini masing-masing. Bisa nggak? Bisa toh? Terus ada yang masih bingung? Yang void. Yang void itu udah diketahui. Ada yang masih bingung? Enggak? Kalau enggak kita lanjut nih. Nanti di setiap pertemuan akan ada satu soal. Di pertemuan terakhir saya kasih link buat kalian upload. Jadi nggak usah quiz, tapi soal-soal ini nanti kalian kumpulkan di terakhir. Jadi pada daerah kuis. Tapi udah dijawab. Biar kalau kalian ujiannya nilainya jelek, ada cadangan gitu loh nilainya, kan kita bahas sama-sama. Oke, udah dicatat ya. Nanti di pertemuan terakhir saya kasih link untuk upload. Oke, sekarang kita apa ini? Aliran terpisah untuk pipa horizontal. Tadi kan pipa vertikal. Kita ada pipa horizontal. Nah, yang pertama ini di sini atau gambar yang ini adalah dispersed bubble flow. Nah, di sini itu kenapa dia gasnya itu relatif ada di bagian atas dari pipa? Karena ada gaya buoyancy. Nah, karena ada ini sehingga bubble-nya itu cenderung kan lebih ringan ya, jadi dia cenderung ada di bagian atas. Terakhir. Terakhir ini bangun. Atas dari pipa. Nah, kemudian nanti ketika kecepatan in situ dari fase cairnya itu lebih tinggi, dia akan bisa jadi nggak akan mengumpul di atas lagi, tapi relatif Berarti lebih minggu depan nggak seragam. Nah, ini tadi kaitannya dengan kalau kalian ingat yang aliran homogen, ketika velocity-nya itu lebih tinggi, sangat tinggi, dia akan membentuk aliran homogen. Nah, ini kemudian ya belum mencapai homogen karena mungkin Reynolds number-nya belum mencapai itu atau velocity-nya belum mencapai itu, sehingga belum sampai homogen, tapi dia cenderung lebih terdistribusi, lebih seragam, tidak lagi mengumpul di atas dari pipa. Nah, kemudian ada plug flow. Sama seperti yang plug flow di vertikal tadi, ini dia ketika fraksi gasnya atau quality-nya itu semakin besar, sehingga dia kemudian berkonsolidasi dan dia jadi membentuk bubble-bubble yang lebih besar seperti ini. Nah, yang ketiga adalah stratified flow. Nah, ini ketika kecepatan masing-masing fase itu cenderung pelan. Nah, bisa jadi untuk stratified flow ini enggak benar-benar terbagi gasnya di atas, liquidnya di bawah, tapi bisa jadi di sini ada tipis, di sini lapisan tipis fase cairnya juga di bagian atas, di dinding bagian atas dari pipa itu juga bisa. Nah, yang harus kita ingat-ingat adalah bahwa pipa horizontal itu gravity berperan besar gitu ya. Jadi misalnya di sini karena ada gravity ke bawah, ininya lebih enteng jadi buoyancy, dia bubble-nya naik. Kemudian yang ini karena ada gravity sehingga liquidnya sebagian besar akan ada di bawah. Nah, kemudian rezim yang selanjutnya adalah ini stratified wavy flow. Nah, ketika kecepatan gasnya itu bertambah, itu dia akan menimbulkan ada ini nih, ada gaya gesek antara fase gas dengan fase cairnya, sehingga ini yang menyebabkan kayak ombak. Dia tidak lagi lurus tapi dia berombak-ombak gitu. Sama, mungkin ada lapisan tipis di sana, tapi sebagian besar fase cair akan ada di bagian bawah dari pipa karena gravity. Kemudian ketika laju aliran cairannya itu nambah, dia di sini itu nambah yang bawah. Ini kan tadi yang bertambah yang ini, kemudian ini bertambah gitu, makin lama makin cepat gitu, akhirnya ini terpotong. Bubble-bubble ini yang tadinya jadi satu kolom menerus gitu ya, dia akan terpotong di beberapa tempat, begitu. Jadi tidak lagi continuous. Nah, kemudian lagi, nah di sini annular dispersed flow itu mirip sih seperti ini, tapi dia akan lebih besar. Jadi di sini itu dia juga cepat, cuman di sini jadi lebih banyak liquidnya.
Jadi yang tadinya begini, kemudian fase gasnya itu tambah cepat dari yang kita punya slug flow ya. Fase gasnya itu kecepatannya bertambah, akhirnya dia akan nyambung lagi, tapi fluida yang tadinya jadi jembatan di sini, liquid yang tadinya jadi jembatan di sini jadi nempel di atas ini jadi lebih tebal, cuman tetap yang bagian bawahnya itu lebih tebal karena gravity. Nah, ini adalah 6 rezim aliran terpisah untuk pipa horizontal. Kalau tadi itu berdasarkan momentum flux, kalau yang ini itu kita plotnya tadi pakai map siapa tadi? Hewitt Roberts ya. Nah, kalau ini pakai punyanya Mandani. Dia berdasarkan superficial velocity dari liquid yang di sumbu Y, kemudian gas atau vapor yang di sumbu X. Ini kita hitung, kita bandingkan, kemudian kita plot untuk tahu dia tipe atau rezim alirannya itu apa. Gitu. Nah, kemudian ada yang namanya pipe roughness sama friction factor. Nah, pipe roughness itu kan tadi kalau kita punya dua fluida, ada gas, ada liquid gitu ya. Nah, di antara kedua fase ini kan akan mereka kan bergerak dengan kecepatan yang berbeda kan, sehingga di batas antara kedua fase ini dia akan ada gaya gesek, ada yang namanya friction factor dari masing-masing fase ini. Cuman selain itu juga ada friction factor yang dia disebabkan oleh smoothness atau roughness dari pipanya, dari dinding salurannya, atau di sini kita ngomongin pipa ya dinding pipanya itu. Nah, ketika dindingnya itu makin kasar, berarti dia akan lebih banyak friction factor-nya gitu kan, sehingga alirannya sendiri, mungkin kecepatannya, mungkin yang lain-lain, kecepatan sih terutama, dia akan terpengaruh oleh roughness dari pipanya itu. Nah, kalau aliran laminar itu berarti Reynolds number-nya kecil ya, velocity-nya kecil. Nah, kalau velocity-nya kecil, dia friction factor-nya tidak akan terlalu berpengaruh, tidak akan terlalu dipengaruhi oleh kekasaran dari pipa. Sedangkan kalau kita punya aliran yang Reynolds number-nya itu tinggi atau velocity-nya itu besar, dia akan sangat terpengaruh oleh roughness dari pipanya. Nah, kemudian gimana sih cara kita ngitung yang namanya friction factor itu? Nah, cara kita menghitung friction factor itu, dia itu tergantung pada bilangan Reynolds dan kekasaran relatif E per D yang merupakan rasio tinggi rata-rata kekasaran pipa terhadap diameter pipa. Jadi dia menghitung antara ini ada tinggi rata-rata kekasaran itu ada satu bilangan tertentu, kemudian yang ini E ini kemudian dibagi dengan diameter pipa. Nah, caranya gimana? Ada dua cara matematis dan cara visual. Kalau cara visual itu kita punya diagram yang namanya diagram Moody. Diagram Moody itu nih, jadi di sini di apa namanya? Nah, ini nih tadi dari pernyataan ini. Karena kan kalau laminar friction factor nggak berpengaruh ya. Kemudian kalau turbulen itu dia akan berpengaruh kan, friction factornya akan terpengaruh pipe roughness kan. Berarti kalau kita mau cari friction factor kan berarti kita harus memperhitungkan apakah dia laminar atau turbulen. Apakah dia berarti kita harus memperhatikan yang pertama adalah Reynolds number-nya. Kemudian yang selanjutnya itu ada tadi roughness-nya. Roughness dari pipanya itu yang jadi hitam. E per D tadi itu. Nah, kemudian ini ada salah satu kayaknya. Ya, itu epsilon ini. Epsilon, yang ini harusnya epsilon. Nah, epsilon per D. Nah, kemudian di sini itu ada Darcy friction factor-nya. Ini nanti yang kita baca. Itu
cara tahunya itu dari grafik ini. Nah ini kalau mau mengetahui friction factor dari metode visual, sedangkan kalau metode matematis ya kita pakai rumus ini yang ada di bawah ini, atau rumus Colebrook equation. Nah, untuk apa sih kita tahu friction factor dan pipe roughness di aliran fluida dua fasa, terutama di eksplorasi panas bumi, itu ada kaitannya dengan kehilangan tekanan. Nah, tadi kan kita udah bahas di awal ya, kalau panas bumi itu kan urusannya sama tekanan yang tinggi. Nah, sebenarnya gini, sebelum sampai ke sana, untuk eksplorasi panas bumi itu sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Kita ngambil air panas dari bawah permukaan, kemudian di atas itu kita pakai uap panasnya, kan di atas dia mengalami flashing kan. Nah kemudian ada uap, ada airnya. Nah uapnya itu kita alirkan ke turbin. Kita gunakan untuk memutar turbin yang kemudian nanti diubah menjadi energi gerak yang akan kemudian dikonversi jadi listrik. Gitu ya. Sedangkan yang fase cairnya itu akan disalurkan kembali ke bagian lain, didinginkan. Nah setelah dingin baru dimasukkan kembali ke dalam tanah untuk dia menjadi recharge. Jadi nanti akan ada fluida panas lagi yang bisa kita ambil. Kalau kita nggak melakukan reinjeksi, nggak akan ada. Lama-lama fluidanya akan habis. Nah itu yang kita lakukan. Berarti apa? Tekanan atau besarnya banyaknya uap itu kan penting. Karena kita pakai uap itu untuk memutar turbin, ya nggak? Berarti kita harus memantau tekanan yang keluar atau tekanan yang dihasilkan dari si uap ini, sehingga sebisa mungkin kita harus menjaga tekanan ini setinggi mungkin untuk menggerakkan turbin, karena untuk menggerakkan turbin itu ada tekanan minimal yang dibutuhkan. Nah, sedangkan tadi kan ada eksergi kan, meskipun itu energi itu kekal, dia akan ada yang bisa dipakai, yang enggak bagian dari energi itu yang kemudian bisa dipakai, bisa enggak. Nah, ini makin lama makin habis. Nah itu yang termasuk juga tekanan tuh makin lama makin berkurang. Nah untuk mengetahui atau menghitung berapa sih kehilangan tekanan yang kemudian setelah kita hitung, kalau kita udah bisa mengetahui tekanan yang hilang itu berapa, kemudian kita bisa maintenance. Bisa jadi sumur yang tadinya kita tutup karena tekanannya udah cukup, kita harus buka, kita harus tambah dari sumur yang lain supaya tekanannya cukup buat mutar turbin atau yang lain-lain. Nah, maintenance ini kan harus selalu kita lakukan, harus selalu, ini real time, kita harus tahu, oh sekarang tiba-tiba tekanannya kurang nih untuk mutar turbin, ya udah kita buka sumur yang sana. Oke, nah ini kan harus selalu, berarti kan harus selalu dilakukan yang namanya penghitungan kehilangan tekanan. Nah, untuk menghitung kehilangan tekanan, kita harus tahu dulu dia jenis alirannya apa. Liquid only kah, vapor only kah, atau two phase. Dan ini harus dilakukan di semua titik di sepanjang pipa. Kenapa? Karena tadi ada flashing. Ketika yang awalnya liquid aja, misalnya di bagian pipa yang awal, yang baru keluar itu dia masih liquid only, itu possible. Kemudian makin lama dia jadi two phase, tapi ada satu bagian yang kemudian vapor only. Nah itu menghitung kehilangan tekanannya itu rumusnya beda-beda. Ini kalau teman-teman mau baca, semua ada di papernya di Pipo tahun 2016. Nah, secara umum untuk kehilangan tekanan total itu ada tiga komponen. Kehilangan tekanan dari acceleration, dari friction, dan dari hidrostatik. Nah untuk yang pertama itu dia hanya berlaku jika fluida berubah fase, misalnya cairan berubah menjadi uap. Nah tadi misalnya kita masih ada di garis saturasi, kan dia hanya kejenuhannya aja yang berubah, tapi dia tidak benar-benar berubah, ya kan? Tidak benar-benar berubah, sehingga kalau kita masih di fluida dua fase, yang pertama ini tidak terlalu berpengaruh. Nah sedangkan yang ini, yang hidrostatik ini, itu kita gunakan dalam perhitungan ketika pipa kita itu berubah ketinggiannya. Nah, tapi karena massa jenis uapnya sangat kecil, berarti perubahan tekanan karena
berubah ketinggiannya itu bisa diabaikan, bisa dibilang diabaikan. Sehingga yang kita harus beri perhatian adalah kehilangan tekanan akibat friksi atau gaya geser. Nah, untuk yang aliran liquid only itu dia didapatkan kehilangan tekanannya itu dengan rumus ini. F di sini adalah friction factor. Yang mana tadi kita sudah tahu dari cara menghitung, atau tadi kan ada kan rumus dan visualnya dengan Moody diagram. Kita tahu bahwa yang berpengaruh terhadap friction factor adalah bilangan Reynolds atau kecepatan dan apa tadi, diameter, ini kan epsilon per diameter. Epsilon per diameter adalah tadi rasio tinggi kekasaran terhadap diameter pipa. Nah, ini untuk menghitung friction factornya yang di sini. Kemudian ini LD adalah length, panjang atau diameter dari pipa, yang mana kenapa kita harus ini? Karena kita hanya menghitung satu section dari pipa. Yang tadi saya bilang dia mungkin akan berubah-ubah kandungan steamnya, steam fractionnya akan berubah-ubah, berarti dia atau Reynolds number-nya akan berubah di setiap section pipa. Jadi penghitungan kehilangan tekanan itu harus dilakukan di setiap bagian dari pipa. Jadi ini kita memperhitungkan juga berapa panjang pipa yang kita perhitungkan dan berapa diameternya. Reynolds number di sini bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang ini. Kemudian khusus untuk bilangan Reynolds yang tinggi, berarti ininya sangat tinggi, itu di sini itu berarti tidak akan banyak berpengaruh kan, berarti friction factornya itu sangat bergantung pada kekasaran dari pipa. Untuk yang aliran steam only, ini rumusnya. Jadi di sini tidak lagi memperhitungkan apa nih? Tidak lagi memperhitungkan friction factor kan? Dia hanya mass flow rate, kemudian ada panjang pipa yang kita hitung, kemudian densitas dan diameter di sini adalah konstanta. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Sedangkan untuk yang liquid, karena dia akan banyak gaya gesek dengan pipa, dia memperhitungkan friction factor. Untuk aliran dua fasa, itu kita gunakan rumus yang ini. Yang penting kalian tahu konsep ya. Kalau rumus itu banyak banget. Yang penting kalian tahu konsep. Kenapa kita harus menghitung kehilangan tekanan, kenapa kita harus menghitung kita harus tahu friction factor dan pipe roughness-nya itu apa sih kaitannya, kemudian di aliran itu gimana. Terus kalau kita mau mengaplikasikan di sini, kita bicara panas bumi, ya kenapa kita harus tahu itu? Karena ya tadi kita butuh tahu kehilangan tekanan untuk menghitung bagaimana strategi produksi kita, untuk menentukan bagaimana strategi produksi kita. Nah, kalau perhitungan gini itu biasanya teman-teman engineer yang melakukan. Jadi bukan teman-teman geoscience, bukan kita, tapi kita sebagai geoscience kita perlu tahu juga. Gitu. Karena nanti kan pasti kita harus ini kan, kita akan diajak diskusi dengan teman-teman engineer. Ini kok kehilangan tekanan nih, kita harus buka sumur yang sumur A misalnya. Sumur A kita buka ya, biar tekanannya itu cukup buat produksi, buat mencapai target produksi kita. Nah, tapi kita sebagai geoscience harus tahu sumur A itu gimana sih, geologinya gimana sih, kandungan fluidanya gimana sih, aman nggak kalau dibuka gitu-gitu. Jadi itu kenapa kita harus ngerti kayak gini, supaya nanti ketika kita diajak diskusi dengan teman-teman yang lain itu kita bisa memberi masukan yang sesuai, gitu ya. Kalau dilihat puyeng. Dan jujur, saya baru belajar ini semester ini juga. Jadi sama-sama puyeng. Jadi ya itu tadi. Yang penting yang saya tekankan di sini di kuliah saya, di materi saya itu kalian paham konsep, kalian paham kenapa kita harus tahu dan apa nanti di mana kita akan mengaplikasikan itu. Oke. Kehilangan tekanan aliran dua fasa ini. Jadi tadi kita menghitung kehilangan tekanan itu tidak satu sistem utuh gitu ya, dari pipa produksi sampai ke turbine sampai ke pipa injeksi, tidak, tapi kita hitung per section. Karena apa? Karena steam quality itu bisa berubah sepanjang pipa.
di satu bagian bisa berubah, bagian lain berubah lagi gitu. Nah misalnya gini, ini saya ambil dari Google, dari lapangan panas bumi dia. Itu, ya misalnya ini pipa produksi, sumur produksinya jauh di sana. Atau ini sumur produksi, sumur produksinya di sini. Kemudian power plant-nya tuh jauh, masih jauh. Jadi kita tuh harus bawa ini fluida panasnya ini harus kita bawa. Nah kan ini ngelewatin sini. Nah ketika ngelewatin jalan kan nggak mungkin kan kita harus tetap jalan itu nggak mungkin kita tutup pipa toh. Jadi ada yang bentuknya naik, turun. Jalan lagi ada akses perkebunannya warga, masa mau ditutup ya naik, turun. Nah kan di sini kan kecepatan akan berubah, kemudian tekanan juga akan berubah, sehingga steam quality-nya juga akan berubah. Nah ini kenapa kita tuh nggak bisa ngitung kehilangan tekanan ini dianggap dipukul rata jadi satu, tapi harus per bagian. Gitu ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya tadi ada satu slide yang lewat ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ini tadi yang kelewat. Mesti nonton nggak? Iya ya. Kan kalau yang kita tahu kan bahwa fluida panas bumi itu tidak cuma pure satu fluida tapi juga ada mineral dan lain-lain kan. Betul. Karena kalau itu dia tuh scaling pada requirement perhitungan untuk kehilangan tekanan akibat friksinya maksudnya. Ya itu lebih ke ini sih. Jadi ketika ada materi yang lain gitu ya, itu nanti kita pakainya lebih ke untuk perhitungan transfer massa dan transfer panas. Jadi bukan untuk kehilangan tekanan. Kalau kehilangan tekanan itu dia lebih ke memperhitungkan itu tadi. Ya mungkin ketika ada scaling misalnya dia akan berpengaruh pada pipe roughness, tapi itu nanti akan berpengaruhnya di yang epsilon per D tadi. Jadi dia akan dipakai di situ. Teknisnya bagaimana? Teman-teman engineer yang mana? Saya tidak tahu. Ya. Kenapa pertanyaannya kenapa di Indonesia kebanyakan yang 2 fasa, sedangkan di luar negeri ada yang 1 fasa gitu kan? Pertama, geological framework. Jadi kebanyakan yang sistem panas bumi yang ada di Indonesia itu berasosiasi dengan gunung api, sehingga dia high terrain juga, sehingga ada yang namanya proses boiling itu banyak di dalam. Jadi memang dari awalnya itu sudah 2 fasa itu banyak. Lapangan panas bumi kita di Indonesia yang memang fluidanya ada 2 fasa dari awal itu banyak karena ya itu tadi ada faktor terrain di situ, kemudian ada panasnya juga lain di situ. Kenapa kita punya 2 fasa? Yang kedua ya sistemnya juga karena mungkin elevasi ya. Elevasi kan di kita butuhnya agak dalam tuh karena topografi lagi. Nah mungkin ini juga akan berpengaruh pada penurunan tekanan ketika dibawa ke permukaan. Jadi penurunan tekanannya lebih besar sehingga flashingnya lebih banyak gitu. Ya, sebagian besar karena itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Tidak? Nggak perlu download. Ini skip aja lah ya, nggak usah ditonton ya. Nggak perlu download apa-apa kan? Mau ditonton ya boleh, cuma sebentar loh. Menyiapkan kertas. Iya. Mau bisa di sini. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas ke rumah kaca sama sekali.
Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geothermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan. Dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan Itu tadi sistem fluidanya cuma yang di atas, yang di depan tadi. Ini videonya dari Chevron, padahal Chevron sekarang udah nggak ada di Indonesia. Chevron yang panas bumi ya, udah nggak ada. Udah sekian. Gitu, kira-kira mekanika fluida bisa dipahami ya. Susah, saya tahu, saya mengakui. Kalau dari Pak Hendi, gampang mau susah materinya. Masa? Pak Hendi kan kita masih dasar. Oleh karena itu, Kalau konservasi kalau udah spesifik itu lebih gampang. energi, Kalau dasar baru susah kan. sudah mass Iya kan? conservation, Kalau misalkan energy dikasih basic dari conservation, awal dari nol. belum. Oke, ya udah sekian ya. Udah Kita lanjutan itu kan minggu depan udah dapet basic. skip dulu ya. Nanti penggantinya Tapi kita kalau basicnya mungkin itu minggu terakhir sendiri. aja. Kita bicarakan pas di pertemuan selanjutnya. Iya. Oke? Sama-sama. Coba kamu Oke, saya kenapa tutup. kok Selamat siang. semester genap itu selalu lebih lancar dari semester ganjil? Kalau ada yang mau ganjil itu butuh ini langsung silakan ke depan ya. digaplokin pakai basic. Sementara kalau semester genap basic dulu lah. Iya, enggak maksudnya tuh
Ya, kita diajarin basic. Ibarat kata kau belum ngerti matematika, diajarin matematika kan bakal susah awalnya. Tapi kalau misalkan kau udah paham matematika awalnya, diajarin aljabar apa kan udah mulai ngerti. Pas itu UAS juga nggak paham. Nggak paham juga sih sebenarnya. iya sih, cuma ya Apa? Oh, penasaran. Beril nggak masuk. Mabuk. Boleh nanya nggak? Untuk cara ningkatin jumlah uap yang naik ke atas permukaan itu gimana? Cara meningkatkan dia dengan produksi lebih. Karena kalau udah sampai di atas ya mau nggak mau itu yang kita dapat. Kan Ya, terus. kebanyakan di Indonesia itu kan dia sumurnya tuh agak dalam, terus penurunan suhunya itu lumayan drastis. Itu kan cuma Mungkin bukan suhu ya, tapi lebih ke Tekanan. tekanan. Karena kan kalau naik kan suhunya mungkin dia bertahan kayak diabetik gitu. Jadi lebih ke penurunan tekanannya lebih besar. kalau penurunan tekanannya lumayan besar gitu. Flashing kan, jadi steamnya lebih banyak. Tapi yang dihasilnya cuma 15% sampai 20% katanya. Iya, cuman kalau untuk meningkatkan steam, ya kita harus menentukan posisi yang tepat. Misalnya cari bagian yang suhunya lebih tinggi di bawah, sehingga pas sampai atas juga suhunya masih lebih tinggi. Kalau ada alat yang ngebuat tekanan itu tetap di atas mendekati permukaan itu kan bakal misalnya perubahan tekanan itu secara tiba-tiba kan, Bu. Misalnya dari sangat tinggi ke sangat rendah secara tiba-tiba gitu. Enggak secara bertahap kan, harusnya ini bertahap kan. Kalau dia secara tiba-tiba itu bakal ngasilin uap yang lebih banyak atau enggak? Kira-kira. Jujur ya, saya belum sampai ke sana. Tapi nanti kalau kita tanya ini. Kemarin udah nanya sama Pak Hasan, tapi iya. Pak Hasan ini masih dia buka software yang itu kan. Nah, karena nggak tahu kan ya geoscience kan nggak sampai ke sana kan, berarti nggak sampai ke modifikasi. Jadi kalau udah sampai ke permukaan ya modifikasi yang dilakukan kan kita sudah nggak terlibat lagi. Jadi ya jujur saya nggak bisa jawab. Nanti lebih cocok tanyanya ke Pak Hasan nih. Kemarin nanya ke Pak Hasan tapi agak masih belum ketemu jawabannya. Tapi Pak Hasan ini ngejelasinnya harus fluida sama jumlah fluida sama uapnya itu harus imbang gitu, lebih porsi tertentu loh, hasilin energi yang bagus. Tapi kayaknya lebih banyak fluida lebih baik. Kalau kita sebagai geoscience itu kita lebih bisa peran kita lebih banyak untuk menentukan area-area yang mana yang lebih prospek gitu, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih aman terutama kayak gitu. Jadi bukan ke reservasi ininya itu Kita nggak main di situ. enggak. Padahal bagus. Iya sebenarnya bagus ya, mungkin nanti kalau diskusi sama teman-teman engineering siapa tahu bisa. Semoga. Iya. Oh, yang nanya yang kemarin nanya semester 4. Empat. Iya. Nanya materi yang kemarin ke Pak Hasan nih, tapi belum terjawab sih kemarin. Yang ningketin, aku mau nanya yang ningketin tekanan kan, biar dia suhu delta P-nya itu kan secara tiba-tiba tuh. Kalau ningketin tekanan kok nggak tahu bisa pakai ningketin suhu kan, Will? Kan PV Gimana NRT. caranya kan nggak bisa. Jadi kalau udah Iya. di pipa mau diapain? Nah pipanya tuh yang dimodif, pipanya tuh dibagi jadi 2. Itu saya mau tanya sebenarnya. Kan PV Terlalu mahal dong. enggak satu pipa tapi kan Kan radiator panjang. Dia harus dari sumber produksi untuk dibawa ke bisa sih betul. Maksudnya pipanya tuh dibagi 2 di atas, soalnya kan volume itu kan berpengaruh kan, Bu. Nah, di situ kalau volumenya makin kecil berarti tekanannya tuh otomatis bakal makin besar gitu. Nah, di situ dimainin suhunya. Tapi caranya itu masih belum kepikiran. boleh apa sih sama Pak Sandro?
energi panas bumi bro. Energi panas bumi. Oh, udah berarti. Tapi lebih jadi itu mata kuliah lintas disiplin. Jadi dari mulai ekonominya, politiknya, lain-lain. Budaya. Tapi geologi panas bumi malah belum dapat. Belum. Tapi itu duluan. Tapi itu Oh, bisa lucu ngambil. ya? Oke, Mumpung oke. bisa ngambil loh. Ngomong bisa kita Iya, coba. iya, sip. Oke deh. Duluan ya. Bro. Masih banyak bu. Iya, sama-sama mari. Ikut itu yang apa? Enggak, aku karbon. Yang filter PSP. SNC. Dari itu. Kamu tidak jadi perayaan. Udah jadi bisnya tuh walah. Masuk. Bisnya udah siap coy. Aku kesal banget ya. Tapi ya udah kan. Lihat orang ini dia gak SDM tuh. Aku belum ini. Belum nggak lengkap punya gue. Yang lengkap tuh Tamara. Tapi kamu ACC, udah ACC. Udah. Ini ACC. Di kelompokku ACC-nya santai banget. Nggak perlu lengkap juga. Mas Dani, aku nggak tulis nama. Jadi juga. Iya, nggak enak tuh. Nggak tulis nama, nggak lengkap malah isi borangnya tetap di ACC. Ini maksudnya satu, ini maksudnya. Nah, ini tuh yang mungkin kasih dua. Biru tuh. Ini yang core putih, ini yang biru. Sebenarnya yang biru cuma satu. Kalau kelompokku minta di Tamara. Itu yang lumayan. Ini core putih. Ini core biru. Biru itu tanda batu sama kayak deskripsi biasa ya. Iya, SCC. Kok jadi bagi jadi berapa? Thank you. Linologinya cuma satu. Iya. Katanya itu dibaginya itu berdasarkan ini ya, apa namanya strukturnya ya, teman Dani. Kebanyakan saat soalnya kayaknya sampelnya sama semua deh, dari satu sumber yang sama. Struktur lo nggak struktur ini. Struktur ini kayak misalnya ada kayak saya kelapa gitu. Berarti kalau aku pada kedalaman. Iya makanya. Iya perkedalaman itu emang kan ada batas kedalaman yang dikasih dia ini. Iya. Per struktur betul mas. Struktur nomor. Kan per batas yang misalnya di kedalaman ini itu banyak struktur yang kayak sesar gitu. Kayak aku Karena Mas Dudiro bisa per kedalaman, bisa per litologi, bisa per semua yang isi tabel itu kecuali paling ujung apa? Oksidasi ya? oksidasi. Kecuali itu. Aku bingung dulu ya. Chelsea posisi berapa sih? Nah, tapi malah Ya. mencapai di Mecat tuh. Itu dipecat. Yang diganti siapa? Yang ganti siapa? udah percaya proses loh. Tukal katanya itu. Tahu antara tukal sama lipat. Aku sih berdoa iya ya. Aku pengen balas yang bayar tuh anjir aja. Ngeselin banget. Mau percaya proses, sudah percaya proses sih. Bagus gak Pochettino tuh. Makanya di akhir-akhir gue sudah tahu awal-awal kan Pemainnya proses. percaya Jackson atau gimana? Kan siapa Unkunku udah balik kan bagus tuh. Kalau Palmer nggak ada ya terakhir-akhir ya? Ada ya? Kalau Palmer oke. Yang ini tuh apa yang paling pengaruh ya? Jackson tuh malah jadi bagus aja ini. Malah BK juga bagus itu. Tapi Jackson jelas sih menurutku. Dia yang Pinjaman ya? Hah? Pinjaman beli ya? Dari pinjam. Pokoknya depannya Chelsea itu makin kesini makin bagus. Maksudnya mereka lawan kecuali lawan Arsenal waktu itu ya. Tapi waktu Arsenal yang part pertama kan juga 2-2 kan. Iya. Nah. Imbang loh. Iya, imbang. Yang kalah tuh cuma pas terakhir 5-0 aja. Awalnya tuh Chelsea imbang semua lawan City 4-4, lawan Oh, iya. Tottenham tuh menang 4-1, lawan Arsenal 2-2. Lawan Liverpool 1-1 ya. Oh lupa ya? Chelsea tuh bagus depannya. Belakangnya yang kadang-kadang emang. Tapi sekarang defendernya Caicedo, si Gallagher, si Caicedo tuh mau nggak jadi duel ya? Enggak sih. dia malah jadi bagus akhir-akhir. Nggak cocok sama Enzo coba. Iya, dia nggak cocok sama. Aku lebih baik buang Caicedo demi itu daripada pertanian. Padahal lebih mahal Caicedo ya.